wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Qoriatul Hasanah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kata berimbuhan. Masih sekilas tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Apa itu kata berimbuhan? Pengertian imbuhan itu sendiri adalah kata tambahan yang ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Jadi, jika ada kata dasar yang mendapatkan tambahan, itu akan bisa merubah maknanya nantinya. Untuk peletakan imbuhan itu sendiri bisa diletakkan di awal katanya sebelum kata dasar, atau di tengah yang disebut dengan sisipan, di akhir kata, atau bahkan ada yang di awal dan di akhir kata tersebut. Kemudian jenis imbuhan. Jenis imbuhan yang pertama ada awalan. Awalan merupakan imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasarnya. Jadi sebelum kata dasar itu ada yang namanya imbuhan awalan. Kemudian yang kedua, letaknya berada di tengah yang disebut dengan sisipan. Jadi terletak di dalam kata. Proses pengimbuhan tersebut itu disebut dengan infixation. Jadi imbuhannya, tambahannya itu berada di tengah-tengah kata dasarnya. Yang ketiga ada akhiran. Akhiran adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasarnya. Jadi setelah kata dasar baru ada imbuhannya. Kemudian yang terakhir ada awalan dan akhiran. Kalau awalan tadi berada di depan dan akhiran berada di belakang, sekarang ada pada awalan dan akhiran. Itu berarti imbuhannya berada di depan kata dasarnya sekaligus berada di akhir kata dasarnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang awalan. Nah, awalan me itu contohnya yang pertama adalah merusak. Jadi tambahannya adalah me, kata dasarnya adalah rusak. Yang kedua ada contoh makan, kata dasarnya makan dan mendapatkan tambahan me, jadi memakan. Awalan pe, nah kata dasarnya adalah tolong, jadi penolong. Peminta dan pengasuh, jadi tambahannya ada pe, kata dasarnya ada minta dan asuh di sini. Awalan ber dan per. Nah, jadi pada awalan ber di sini kata dasarnya contohnya adalah jalan, mendapatkan tambahan ber di awal di depan katanya, jadi berjalan. Berenang juga sama. Perkeruh dan perkuat, jadi kata dasarnya adalah keruh dan kuat, mendapatkan tambahan per. Awalan di dan ter, jadi contohnya ada kata dasar tendang dan ketika mendapatkan tambahan di jadi ditendang, dan kata dasarnya injak mendapatkan tambahan ter jadi terinjak. Awalan se, contohnya adalah gelas, jadi segelas ketika mendapatkan tambahan se. Awalan ke, nah awalan ke di sini kata dasarnya ada dalam, jadi ketika mendapatkan tambahan ke jadi ke dalam. Kemudian sisipan. Sisipan di sini memiliki beberapa makna. Namun saya hanya menyebutkan sebagian saja, tidak semuanya. Jadi sisipan di sini yang pertama memiliki makna menyatakan banyak dan bermacam-macam. Jadi bisa bermakna banyak ya artinya. Contohnya ada tali temali, gigi gerigi. Jadi kalau gerigi itu jadi banyak. Tali temali itu berarti juga banyak talinya. Menyatakan intensitas frekuentif ya. Artinya menyatakan banyaknya waktu. Contohnya ada getar, gemetar. Artinya menunjukkan banyaknya waktu getar atau gerak suatu benda. Jadi intensitas frekuentif atau frekuensi itu sama.
Yang ketiga ada menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang disebut pada kata dasarnya, seperti contohnya tunjuk, telunjuk. Kemudian akhiran. Nah, berikut kita akan memberikan contoh imbuhan akhiran. Di antaranya ada kan, an, in, wan, wi, dan lain sebagainya. Contoh kata dasarnya ada makan, jadi ketika mendapatkan imbuhan akhiran, jadi setelah kata makan ada imbuhan annya menjadi makanan. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir ada awalan dan akhiran. Nah, awalan dan akhiran mekan contohnya memiliki makna melakukan pekerjaan orang lain. Contohnya, Ardi mencucikan baju adik-adiknya. Nah, dalam awalan dan akhiran di sini untuk maknanya itu sendiri saya hanya menyebutkan sebagian saja ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa mengakses informasi lebih lanjutnya di bawah. Kemudian awalan dan akhiran memperkan memiliki makna, salah satunya adalah menyebabkan atau membuat jadi. Contohnya adalah Agus Salim memperlihatkan kebolehannya bermain bola. Nah, contohnya ada memper dan kan. Jadi kata dasarnya adalah lihat. Awalan dan akhiran beran memiliki makna menyatakan jumlah pelaku yang banyak. Contohnya berdatangan. Jadi kata dasarnya adalah datang. Kemudian pean, contohnya pendidikan dan penanaman. Kemudian se-nya memiliki makna tingkatan yang paling tinggi yang dapat dicapai. Biasanya sering disertai dengan kata ulang. Contohnya sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya. Jadi diulang-ulang biasanya katanya. Awalan dan akhiran peran memiliki makna menyatakan tempat. Nah, contohnya di sini perusahaan, perhentian bisa. Jadi ada tambahannya peran di awal sama di akhirnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini, dan untuk lebih jelasnya, untuk mendapatkan materi yang lebih rinci lagi, yang lebih lengkap lagi, bisa diakses melalui link berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.